Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis data keuangan utang dan piutang PT Bluebird Tbk. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jikri Juliansyah. Nama saya Salma Nadia. Nama saya Wanda Hamidah. Nama saya Ningsri Apriani. Nama saya Siti Nuraini. Yang pertama ada profil perusahaan. PT Bluebird Tbk adalah sebuah perusahaan transportasi Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki lebih dari 20.000 armada dan 23.000 karyawan yang beroperasi pada 48 pulau di 18 kota. Berikutnya, pendiri Bluebird dilahirkan pada tahun 1972 oleh sosok perempuan hebat yang sejak lahirnya Bluebird telah menjadi jantung segala idealisme yang menjaga keberlangsungan perusahaan. Perempuan tersebut bernama Mutiara Siti Fatimah Djoko Sutono. Selanjutnya ada jajaran direksi PT Bluebird Tbk. Yang pertama ada Insinyur Adrianto Djoko Sutono MBA sebagai Direktur Utama. Yang kedua ada Insinyur Sigit Priawan Djoko Sutono MBA sebagai Direktur juga. Yang ketiga ada Irawati Salim SE sebagai Direktur Utama juga. Piutang usaha atau piutang dagang adalah piutang yang terjadi karena adanya penundaan pembayaran oleh konsumen setelah barang atau jasa diterima. Piutang termasuk jumlah non-bisnis seperti piutang bunga, upah, uang muka kepada karyawan, dan pengembalian pajak. Saat perusahaan mengeluarkan piutang, pencatatannya masuk dalam akun kredit. Sedangkan saat piutang dibayar, akunnya pun dipindah menjadi debit. Dari segi laporan neraca, piutang termasuk dalam aset lancar. Selanjutnya yaitu piutang usaha berdasarkan mata uang. Pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2022, pihak ketiga yaitu 281.192 dan pada tahun 2021 yaitu 191.456. Pada pihak berelasi pada tahun 2022 yaitu 10.187 dan pada tahun 2021 yaitu 6.050. Dan dapat kita simpulkan bahwa piutang usaha berdasarkan mata uang mengalami kenaikan dari 92% menjadi 96%. Berikutnya masuk ke piutang usaha berdasarkan umur pada tahun 2021 dan 2022. Piutang usaha yang belum jatuh tempo pada tahun 2021 sampai 2022 mengalami kenaikan, yaitu dari 23% menjadi 56%. Piutang usaha yang telah jatuh tempo 1 sampai 90 hari pada tahun 2021 sebesar 13% dan pada tahun 2022 menjadi 16%. Sedangkan lebih dari 90 hari mengalami penurunan dari 5% menjadi 3%. Selanjutnya ada pengungkapan catatan atas piutang usaha. Nah, ini merupakan bagian penting dalam laporan keuangan suatu perusahaan guna untuk memberikan transparansi dan informasi kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder tentang status piutang usaha perusahaan dan juga mengetahui resiko yang terkait dengan perusahaan. Nah, ada beberapa komponen utama yang biasanya diungkapkan dalam catatan atas piutang usaha. Biasanya pertama ada kriteria pemotongan piutang, penyusunan piutang, beban piutang tidak tertagih, dan metode penilaian piutang. Semua informasi ini membantu pemangku kepentingan termasuk investor, kreditor, dan auditor untuk memahami dengan lebih baik posisi keuangan perusahaan dan resiko yang terkait dengan piutang usaha. Baik, selanjutnya di sini ada utang. Nah, utang di sini merupakan liabilitas yang muncul ketika terjadi transaksi pembelian yang dibayar secara kredit untuk kelancaran operasional perusahaan. Oke, di sini ada utang usaha berdasarkan mata uang, yang dimana proporsi utang usaha kepada pihak ketiga meningkat sedikit dari 96,15% pada tahun 2021 menjadi 95,36% pada tahun 2022. Dan proporsi utang usaha kepada pihak berelasi menurun sedikit dari 3,85% pada tahun 2021 menjadi 4,64% pada tahun 2022.
Selanjutnya ada utang usaha berdasarkan umur. Proporsi utang usaha yang belum jatuh tempo meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022, yaitu 55,56% menjadi 60%, sedangkan proporsi utang usaha yang telah jatuh tempo dan lebih dari 90 hari menurun, yaitu dari 11% menjadi 10%. Selanjutnya ada utang usaha berdasarkan rincian pihak. Nah, di sini kan ada sumber dari pihak ketiga dan pihak berelasi. Nah, yang pertama itu ada pihak ketiga. Pihak ketiga adalah pihak yang membantu perusahaan pihak kedua yang menyelesaikan pekerjaan yang diberikan pihak pertama. Pihak ketiga biasanya muncul karena beberapa alasan, seperti tidak ingin mengurus hal yang bukan bisnis inti. Pihak ketiga juga bisa disebut outsourcing. Pihak ketiga ini bersumber dari PT Astra International Tbk, PT Techolution Digital, PT Dwi Mandiri Sukses, PT Tiga Saudara Putri, PT Depostar Finance, PT Prestisius Indonesia, PT Arta Mulia Trijaya, PT JACCS Mitra, Dinastika Multifinance. Nah, utang dari semua pihak ketiga ini dari tahun 2021 ke 2022 mengalami peningkatan. Selanjutnya ada pihak berelasi. Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya. Pihak berelasi ini bersumber dari PT Bluebird Taxi, PT Iron Bird Logistik, PT Golden Bird Metro, PT Pusaka Buana Utama, PT Pusaka Citra Joko Sutono, PT Golden Bird Bali, PT Pusaka Bersatu, PT Global Pusaka Solution, dan PT Lombok Taksi. Berdasarkan tabel utang dari semua pihak berelasi ini mengalami kenaikan dari tahun 2021 sampai 2022. Selanjutnya ada catatan untuk utang bank jangka panjang. Catatan untuk utang bank jangka panjang ini bersumber dari Bank Sentral Asia Tbk, Bank Mandiri Tbk, Bank BTPN Tbk yang mengalami penurunan pada total bank kotor tahun 2021 sebesar 641,159 menjadi 459,184. Bank OCBC NISP Tbk yang mengalami peningkatan dari 98,393 di tahun 2021 menjadi 219,282 di tahun 2022. Total utang bank bersih dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu mengalami penurunan dari 839,522 menjadi 678,466. Selanjutnya ada pengungkapan catatan atas utang bank jangka panjang. Pada tanggal 31 Desember 2022, PT Bluebird Tbk dan entitas anak telah memenuhi semua persyaratan pinjaman-pinjaman jangka panjang tersebut. Jadi kesimpulannya adalah PT Bluebird Tbk selama periode tahun 2021 dan 2022 piutang usahanya mengalami kenaikan yaitu dari 23% menjadi 56%, dan piutang usaha yang telah jatuh tempo pada 1 sampai 3 tenggat 90 hari pada tahun 2021 sebesar 13% dan pada tahun 2022 menjadi 16%. Sementara itu pada aspek utangnya PT Bluebird Tbk selama periode 2021-2022 proporsi utang usaha kepada pihak ketiga meningkat sedikit dari 96,15% pada tahun 2021 menjadi 95,36%, dan pada tahun 2022 proporsi utang usaha kepada pihak berelasi menurun sedikit dari 3,85% pada tahun 2021 menjadi 4,64% dan pada tahun 2022.